warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Arif Siraj, dan Nurjana, satu lagi adalah Nur Hidayah. Kami akan menjelaskan tentang sektor jasa. Saya akan menjelaskan yang materi pertama, yaitu konsep sektor jasa. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling juga reputasi adalah bagian dari industri. Asal industri tidak hanya berupa barang, tapi juga bentuk jasa. Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain pada kegiatan ini. Bahan baku disediakan oleh pihak lain, sedangkan pihak pengelola hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang barang sebagai balas jasa. Sektor ekonomi tersier, dikenal juga dengan nama sektor jasa atau industri, adalah salah satu dari 3 sektor ekonomi yang lainnya adalah sektor sekunder atau manufaktur dan sektor primer yaitu pertambangan, pertanian, dan perikanan. Definisi umum sektor tersier adalah menghasilkan satu jasa daripada produk akhir seperti sektor sekunder. Di Indonesia sendiri, sektor jasa merupakan sektor yang semakin memegang peran besar dan penting di banyak negara, termasuk saat ini sektor jasa menyumbangkan lebih dari 45% nilai tambah perekonomian dan menyerap lebih dari 35% tenaga kerja. Tapi lebih dari ini, peran penting sektor jasa dalam perekonomian bukan hanya bersumber dari dampak langsung sektor jasa melalui proporsinya terhadap PDB dan statistik tenaga kerja, tapi juga dari perannya sebagai input antara enabler bagi seluruh aktivitas perekonomian. Yang kedua adalah jenis-jenis jasa. Pertama yaitu usaha rumah tangga. Jenis ini sendiri mencakup banyak hal yang ada pada rumah tangga seperti perawatan kebun, perbaikan rumah, air minum, dan alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang kedua, perumahan. Jenis ini sendiri melingkupi penyewaan sebuah kamar hotel atau penginapan apartemen, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, hiburan atau rekreasi. Jenis ini sendiri antara lain yaitu penyewaan alat-alat yang berkaitan dengan hiburan atau penyewaan tempat yang melakukan kegiatan hiburan. Yang selanjutnya, perawatan pribadi. Contoh dari jenis ini ialah perawatan kecantikan, pijat, salon, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, bisnis, meliputi jasa akuntan, konsultan, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu komunikasi, misalnya warnet, wartel, pengiriman fax, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu transportasi. Jenis jasa seperti ini masih sangat amat digunakan sampai hingga saat ini. Sebagai contoh, taksi, angkutan umum, bus umum, travel, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu jasa keuangan, misalnya leasing, pajak, pinjaman, dan lainnya. Yang terakhir yaitu pendidikan. Contohnya seperti jasa jenis ini seperti guru privat, guru les, guru ngaji, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nurjana. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teori lokasi pelayanan kristaller. Nah, secara ideal, maka kota merupakan pusat daerah yang produktif. Dengan demikian, apa yang disebut dengan
dengan tempat sentral adalah pusat kota. Berdasarkan prinsip aglomerasi, ekonomi kota besar menjadi pusat daerahnya sendiri dan pusat kegiatan kota yang lebih kecil. Artinya, kota kecil tergantung pada tersedianya dan adanya kegiatan yang ada pada kota besar. Nah, kemudian asumsi-asumsi dalam penyusunan teori oleh Christaller. Yang pertama, konsumen menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat dinyatakan dalam biaya dan waktu. Yang kedua, jangkauan suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu. Konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat untuk mendapatkan barang dan jasa. Yang ketiga, kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir, wilayah tersebut adalah dataran yang rata, mempunyai ciri ekonomi sama, dan penduduknya tersebar merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Hidayah akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis sektor ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat digolongkan ke dalam sektor-sektor tertentu sesuai dengan proses apa yang terjadi dan bagaimana cara mendapatkan produknya. Terdapat 3 sektor utama dalam sistem ekonomi, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sektor-sektor ekonomi tersebut dan contoh industri yang termasuk ke dalam tiap sektor di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama yaitu sektor ekonomi adalah sektor yang mengambil seluruh bahan dari alam secara langsung, misalnya pertanian, perikanan, dan perkebunan. Yang kedua adalah sektor sekunder, adalah sektor yang mengolah hasil dari sektor primer menjadi barang jadi, misalnya konstruksi dan manufaktur. Dan yang ketiga adalah sektor tersier, adalah sektor penghasil jasa, misalnya perbankan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir adalah jenis usaha jasa. Video mengemukakan bahwa usaha jasa dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah personalized service, yang kedua adalah finalized service, yang ketiga adalah public utility dan transportasi service, dan yang keempat adalah entertainment, dan yang terakhir adalah hotel service. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Maka dapat kita simpulkan bahwa sektor tersier dikenal juga dengan nama sektor jasa atau industri jasa adalah salah satu dari 3 sektor ekonomi. Yang lainnya adalah sektor sekunder atau manufaktur dan sektor primer pertambangan, pertanian, dan perikanan. Definisi umum, sektor tersier adalah menghasilkan suatu jasa daripada produk akhir seperti sektor sekunder. Kadang sebuah sektor tambahan yaitu sektor kuarter diartikan sebagai informasi yang secara normal dimiliki oleh sektor tersier. Bisnis sektor yang semakin meningkat berfokus kepada pengetahuan, ekonomi pengetahuan, dengan memahami apa yang diinginkan konsumen dan bagaimana mengirimkannya dengan cepat dan efisien. Christaller berpendapat bahwa pusat permukiman dan pusat pasar menyediakan barang dan jasa untuk populasi lingkungan sekitarnya, sehingga pusat permukiman mempengaruhi tingkat pelayanan pasar, transportasi, dan pemerintahan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.